Bersama kami di Net 12, Yenti Garnasih, salah satu anggota Serikandi Pansel Pimpinan KPK, sekaligus dokter pertama bidang pencucian uang. Di tengah sepak terjangnya di dunia hukum pidana, Yenti memiliki sisi lain yang tak lepas dari kehidupan wanita, seperti kecantikan dan keluarga. Perkenalkan, saya Yenti Garnasih. Pekerjaan atau keseharian saya dalam profesi saya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, dan sekarang ini saya sedang mendapatkan tugas atau ada amanah dari Presiden melalui Kepres sebagai salah satu pansel untuk memilih calon pimpinan KPK atau komisioner KPK. Dulu ya 3-4 tahun yang lalu saya dimarahin, apa sih? Karena saya bilang bahwa orang-orang yang menerima hasil kejahatan itu bisa kena pencucian uang, termasuk istri, termasuk perempuan-perempuan, termasuk keluarga. Memang begitu teorinya. Saya ya sedikitnya kalau bahasa sekarang dibully ya. Saya kan tidak semuanya pikiran saya kalau bicara korupsi adalah pansel, kan enggak juga. Saya kan punya juga pemikiran saya sendiri tentang bagaimana how to combat corruption related with money laundering. Ya, bagaimana korupsi itu bisa merusak bangsa. Saya punya ininya sendiri juga ya. Jadi pencucian uang itu adalah puncak kecerdasan untuk menangani kejahatan termasuk korupsi. Bagaimana caranya supaya lebih optimal. Ini yang saya pikirkan, dan saya berusaha ya dan sesuai porsi saya dan sesuai dengan profesi saya, di mana saya bisa mendorong agar dipahami demi agar korupsi itu bisa berkurang. Tidak boleh lagi menerima uang hasil korupsi, atau itu nanti bisa dijerat oleh undang-undang pencucian uang. Jadi orang tidak boleh lagi menerima uang, waduh banyak sekali uangnya, alhamdulillah, tidak berpikir bahwa ini siapa sih yang ngasih kok banyak sekali dan apa alasan aku menerima. Meskipun kadang-kadang tekanan juga gitu, mencoba manage seperti itu, dan saya rasakan saya dapatkan dengan saya secara periodik itu saya ada di tempat rumah ini. Secara hakikat kemanusiaan itu saya merasa di sini saya tenang, dan itu sangat berdampak positif pada pemikiran-pemikiran saya. Kadang terasa lelah, dan kadang saya kalau pulang capek atau saya bercermin tuh kelihatan lah kalau lelah. Tapi begitu udah selesai mandi, kemudian kita ya gitulah sholat, terus kemudian kesini, terus lihat ya, merasakan ini, dengarkan air, kemudian suara binatang-binatang, gitu rasanya seperti yang lalu. Ya udah nggak apa-apa, artinya ada sesuatu yang fresh sekali gitu ya. Saya bicara dengan murid saya tentang hal-hal yang jahat gitu. Jadi karena memang selain background saya senang seni, jadi saya ingin juga tampil sebagai dosen itu ya murid saya sih mengatakan, katanya saya dosen yang modis gitu. Ya nggak apa-apa, kenapa emangnya gitu kan? Bukankah keindahan itu juga baik untuk semua orang kan? Kalau kita indah, kita tertata gitu ya, baik penampilan, tapi lebih penting adalah inner beauty dan juga kata-katanya gitu ya. Ayah saya mengajarkan kami menyanyi gitu, sehingga saya tuh pernah loh jadi lomba, terutama lagu-lagu tradisional itu mengikuti lomba. Apa ya istilahnya, karena di Jawa ya kayak sinden gitu ya, nyanyi sinden itu saya menang Mbak, walaupun juara kedua gitu ya, itu dia. Jadi saya itu antara seni juga tentang pemikiran, karena dulu kami kalau sampai
di bawah juara 3 atau juara 4 di kelas tuh di strap saya sama ayah saya. Kami itu di strap, nggak boleh, kalau bisa itu tidak boleh di luar 3 besar. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi juga kita harus tahu seni dan kemudian kita olahraga juga. Dan mereka sudah tahulah bahwa saya itu ibunya itu di dunia laki-laki, di dunia kejahatan yang berat gitu. Tapi dia tahu bahwa saat ini ibunya kerja keras, kemudian dia juga berusaha untuk, saya selalu menekankan jagalah, terutama kan konsentrasi kita kan untuk terutama anti kejahatan dan anti pencucian uang gitu. Jadi saya hati-hati, ya tentu saya mengatakan hati-hati. Pasti membanggakan nih Mbak ya, membanggakan ibu sosok yang keras juga mendidik anaknya. Cuma begitu lihat hasilnya sekarang, ibu ada di Pansel bangga sih Mbak. Terus satu hal memang sekarang dengan ibu di Pansel jadi jarang ketemu ibu pastinya. Karena ibu pergi terus ada banyak acara dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti doa. Yang pasti doa, dukungan doa, nggak ada yang lain sih Mbak. Yang lain sih hanya mendukung ya kalau memberi kabar atau sebisa mungkin kalau emang bisa nganterin ibu dan lain sebagainya. Cuma yang pasti sih kita ngedukung dari doa. Semoga ibu sukses. Ya walaupun saya juga agak agak deg-degan dalam artian kita harus lebih hati-hati dan harus lebih kerja keras. Karena ini kan pekerjaan yang temporer kan, hanya beberapa bulan kan. Tetapi itulah pekerjaan sangat berat dibandingkan pekerjaan rutin saya yang sudah saya geluti selama 23 tahun. Dan saya tahu memang tantangannya berat. Semoga saya selalu berpikir dan berdoa mudah-mudahan kami bersembilan ini nanti mendapatkan orang-orang yang memang bisa diharapkan untuk duduk di komisioner KPK. Dan semoga mereka mulus sampai masa jabatan mereka gitu. Artinya kan kita jilid 1, 2, dan 3 kan, 2, 3 terutama kan ada masalah ya. Nanti semoga itu tidak terjadi. Selain